warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita hidayah dan berbagai macam nikmatnya sehingga kita masih bisa bersama-sama di hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan ataukah uswatun hasanah bagi kita umat manusia, khususnya kita umat Islam. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang tarikh tasyri' pada masa ulama pembangun mazhab. Sebelum kita melangkah terlebih jauh, pertama saya di sini akan menjelaskan apa sih mazhab itu. Menurut bahasa, mazhab berasal dari kata sifat dan kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi zahaba yang memiliki arti pergi. Namun dapat pula memiliki arti ar-ra'yu, artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah kalangan umat Islam yaitu sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang ahli dalam urusan agama, baik dalam ibadah maupun yang lainnya. Nah, yang selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa periode perkembangan mazhab ini itu dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu tahun 750 sampai 1258 Masehi pada awal abad ke-2 Hijriah dan berakhir pada pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode ini disebut dengan periode pembukuan dan imam-imam mujtahidin karena periode ini usaha penulisan dan pembukuan terhadap hukum Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Taha Jabir Al-Bani, generasi baru ini ataukah yang imam-imam mazhab ini yang umumnya itu ada 13 aliran. Namun tidak yang terkenal ya maksudnya ini. Namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukumnya. Adapun di antara pendiri 13 aliran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Sufyan bin Uyainah yang di Mekah wafat tahun 198 Hijriah. Ada Malik bin Anas di Madinah. Ada Hasan al-Basri di Basrah. Abu Hanifah di Kufah. Sufyan as-Sawri di Kufah. Al-Auzi di Syam. Abdullah bin Idris asy-Syafi'i di Mesir. Lais bin Sa'ad di Mesir, Ishaq bin Ruhawai di Naisabur, Abu Saur di Baghdad, Ahmad bin Hambal di Baghdad, Daud Az-Zahiri di Baghdad, Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad, dan ke-13 aliran ini pada akhirnya membentuk mazhab-mazhab tersendiri. Mereka memiliki buku rujukan, memiliki metode istinbat dan pengikut di masing-masing daerah. Ke-13 mazhab ini digolongkan pada komunitas Sunni, aliran hukum Islam yang masih terkenal dan masih ada pengikutnya, dan hingga kini hanya beberapa di antaranya yang masih sangat fenomenal. Kemudian, apa yang melatar belakangi ataukah apa yang menjadi penyebab sehingga perkembangan hukum Islam pada masa imam-imam mazhab ini sangat pesat, ataukah faktor-faktor pendukung majunya tasyri'? Nah, yang pertama adalah perhatian khalifah terhadap fikih dan fuqaha. Para khalifah Abbasiyah tidak membatasi perhatiannya terhadap politik saja, sebagaimana pada masa Umayyah. Akan tetapi lebih menekankan langkah-langkah agama. Demikian pula mereka tidak menyepelekan posisi para fuqaha. Artinya
di sini pemerintah emang benar-benar memperhatikan yang ilmu fikih atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ada kebebasan berpikir. Jadi pada masa ini, kebebasan berpikir yang dialami pada masa ini sangat besar. Karena apabila salah seorang di antara mereka berijtihad dalam mengetahui hukum dengan tenang tanpa dibatasi oleh suatu kekuatan yang mendukung pendapatnya. Namun yang menjadi sumber rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada waktu itu, pemerintah tidak mengharuskan undang-undang khusus dalam pembentukan hukum dan tidak ada mazhab tertentu dalam fiqh. Sehingga dalam satu masalah yang dihadapkan kepada para fuqaha akan diperoleh lebih dari satu fatwa hukum masing-masing. Karena banyaknya tadi yang berfatwa. Karena kenapa? Kebebasan berpikir tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga itu adalah luasnya wilayah cakupan Islam. Pada periode ini, kekuasaan Islam itu sangat luas gitu. Islam telah meliputi berbagai macam bangsa dengan latar belakang, tradisi, strata sosial, serta kepentingan yang berbeda. Nah, wilayah-wilayah kekuasaan tersebut berkembang luas ke timur hingga menembus sampai ke negeri Andalusia atau Spanyol. Penduduk yang sangat luas ini sudah merupakan keharusan adanya undang-undang yang dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Olehnya itu, para ulama berusaha mencurahkan segenap kapasitas kemampuannya mengembangkan seluruh permasalahan yang terjadi kepada sumber-sumber hukum Islam tersebut yang tadi. Dan yang keempat, faktor yang mendukungnya adalah adanya pembukuan ilmu pengetahuan. Pada periode ini Al-Quran sudah dibukukan dan tersebar luas di kalangan umat Islam. Demikian pula hadis Nabi kebanyakan telah dibukukan sejak awal abad ke-2 Hijriah, serta fatwa sahabat dan tabi'in juga telah dibukukan. Olehnya itu, para imam mujtahid pada periode ini ketika menghadapi berbagai masalah, maka dengan mudah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, yang awalnya itu sudah dibukukan. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari pemateri pertama, yaitu tentang dinamika tasyrih dan faktor-faktor pendukung kemajuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Dengan hormat kami persilahkan. Silakan pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tasyri' dan juga sumber-sumber dari tasyri'. Yaitu yang pertama, perkembangan tasyri' pada masa mazhab Hanafi, yaitu mulai tahun 700 sampai 767 Masehi. Nah, dalam perkembangan mazhab Hanafi ini, Abu Hanifah itu meninggalkan 3 karya besar, yaitu Fikih Akbar, Alim wal Al-Muta'alim, dan Musnad Fikih Akbar. Nah, akan tetapi karya-karya tersebut itu masih belum dikodifikasikan. Nah, beliau itu juga mendirikan suatu badan yang terdiri dari tokoh-tokoh yang cendekiawan. Nah, beliau sendiri yang menjadi sebagai ketuanya. Nah, badan itu berfungsi sebagai untuk memusyawarahkan dan juga menetapkan ajaran Islam dalam berbagai bentuk tulisan dan mengalihkan syariat Islam itu ke dalam undang-undang, yaitu mengkodifikasikan tadi. Nah, kemudian murid-murid dari Abu Hanifah ini yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam itu antara lain Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani, Zufar ibnu Huzail ibnu al-Kufi, dan Al-Hasan ibnu Zaid al-Lu'lu'i. Nah, Muhammad ibnu Hasan al-Syaibani ini merupakan salah satu murid dari Abu Hanifah yang terkenal dengan Kutubus Sittah atau 6 kitab. Nah, kemudian dalam penetapan hukumnya, Abu Hanifah ini berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis, ijma', qiyas, dan juga istihsan.
Para pengikutnya itu tersebar dari berbagai negara seperti negara Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, dan Lebanon. Dan mazhab Hanafi ini pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan Kerajaan Utsmani. Dan mazhab ini itu merupakan mazhab resmi dari negara. Kemudian perkembangan tasyrik pada masa mazhab Maliki yaitu pada tahun 713 sampai 795 Masehi. Nah, beberapa karya-karya dari Imam Maliki ini adalah kitab Al-Muwatta pada tahun 144 Hijriah. Nah, kitab Al-Muwatta ini mengandung dari dua aspek, yaitu aspek hadis dan juga aspek fikih. Dan kitab lainnya adalah kitab Al-Muwaddamah Al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Maliki. Nah, mazhab Maliki ini juga muncul dan berkembang di kota Madinah. Perkembangan dari mazhab Maliki ini juga sempat surut di Mesir karena pada masa itu berkembang pula mazhab Syafi'i. Dan sebagian dari pengikut mazhab Maliki itu mengikuti mazhab Syafi'i. Namun pada masa pemerintahan Ayyubiyah itu mazhab Maliki itu kembali hidup. Dan demikian di Andalusia di masa pemerintahan Hisham ibnu Abdul Rahmani, para ulama yang mendapatkan kedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara adalah mereka yang menganut mazhab Maliki. Sehingga mazhab Maliki ini bertambah dan berkembang dengan pesat. Nah, beberapa dari murid Imam Maliki itu yang berjasa mengembangkan mazhabnya antara lain Utsman ibnu Al-Hakam Al-Juzami, Abdul Rahman ibnu Khalid, Abdul Rahman ibnu Al-Qasim, Asyab ibnu Al-Aziz, ibnu Abdul Al-Hakam, Haris ibnu Miskin, dan lain-lainnya. Nah, mazhab Maliki itu sampai sekarang masih diikuti sebagian dari kaum muslimin di Maroko, Tunisia, Libya, dan Mesir. Masih tersiar juga di Palestina, Irak, Hijaz, dan di sekitar Jazirah Arab. Nah, dalam mengistinbatkan hukum itu, beliau menetapkan hukum Islam itu dengan berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, amal al-Madinah ini merupakan amal dari penduduk Madinah. Karena sampai pada masa amal penduduk Madinah sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dari fatwa sahabat, kemudian khobar ahad dan qiyas, dan juga al-istihsan itu menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dari dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Kemudian maslahah al-mursalah dan juga sa'at uzzariyah dan juga istishab. Kemudian perkembangan tasyrik pada masa mazhab Syafi'i pada tahun 767 dan juga 820 Masehi. Dalam menetapkan hukumnya juga bersumber seperti mazhab lainnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishab. Nah, beliau juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan Qaul Qadim dan juga Qaul Jadid. Nah, Qaul Qadim ini merupakan pandangan lama beliau yang terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. Kemudian Qaul Jadidnya yaitu terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Um yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad beliau itu, maka diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad dari Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan juga di Mesir itu kan memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap perbedaan-perbedaan dari pendapat dan juga ijtihad Imam Syafi'i. Nah, kitab Imam Syafi'i ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kitab yang ditulis oleh beliau sendiri,
seperti Al-Um yang berisi masalah-masalah fikih, dan juga kitab Ar-Risalah tentang usul fikih, dan kitab lainnya. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Al-Mukhtasar Al-Muzani dan Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, adapun para ulama terkenal yang menjadi murid beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Al-Hakam, Ismail ibnu Yahya, dan Al-Buwaiti, Al-Rabi, Al-Jizi, Asyab ibnu Al-Qasim, dan ibnu Mawas. Mazhab Syafi'i ini menyebar dan juga berkembang di antara Irak, berkembang ke Pakistan, Yaman, India, Hijaz, dan juga di Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya perkembangan tasyri' pada mazhab Hambali pada tahun 781 sampai 855 Masehi. Nah, kitab-kitab yang disusul oleh beliau ini adalah kitab Musnad, kitab tafsir Al-Quran, kitab An-Nasik, Nasih Mansukh, kitab Manasikul Kabir, Manasikul Sogir, kitab Al-Illah, kitab As-Salah, dan lainnya. Nah, pendapat Ahmad bin Hanbal ini menjadi pendapat resmi dari negara di Saudi Arabia sekarang, dibandingkan dengan aliran hukum tersebut di atas mazhab Hambali ini yang paling sedikit penganutnya. Adapun para muridnya yang meneruskan mazhabnya yaitu Al-Asram Abu Bakar Ahmad ibnu Hani Al-Khurasani, Ahmad ibnu Hajjaj Al-Marwani, Ibnu Ishaq Al-Harbi, dan ulama lainnya yang belajar fikih kepada beliau terutama dalam bidang muamalah. Nah, pengikutnya itu tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Irak, Syria, dan pemerintah Arab Saudi. Menetapkan mazhab Hambali ini sebagai mazhab resmi dari negara. Dalam menetapkan hukumnya, beliau juga bersumber kepada Al-Quran Sunnah yang sahih, pendapat dari sahabat Rasul, penggunaan hadis mursal dan juga hadis dhaif, qiyas, dan maslahah al-mursalah, terutama dalam bidang syiasa. Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi tasyri' pada 4 mazhab. Yang pertama yaitu pada masa Imam Hanafi. Dalam penerapan tasyri', Imam Hanafi menggunakan 2 metode, yaitu metode dialektika dan metode istihsan. Metode dialektika ialah dengan menggunakan analogi terhadap suatu permasalahan. Metode yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah independen, dalam artian lebih menjurus kepada pemikiran-pemikiran individualistik yang diikuti dengan pola kias. Adapun dengan metode istihsan, yaitu upaya untuk mentawakufkan prinsip-prinsip umum dalam satu nas yang disebabkan adanya nas lain yang menghendaki demikian. Metode ini dikaitkan dengan maqasid syariah. Contohnya dalam kasus batal atau tidaknya seseorang yang makan atau minum di siang hari ketika sedang berpuasa karena lupa. Dalam permasalahan ini, Imam Hanafi menggunakan istihsan dengan nos, yaitu berpaling yang mujtahid dari hukum yang dikehendaki pada kaidah umum kepada kaidah yang ada dalam nas. Menurut qiyas secara umum, cacat dan rusaknya puasa yaitu salah satunya dengan menghilangkan rukunnya. Dan sesuatu yang telah hilang rukunnya, maka berarti batal pula perbuatannya. Tetapi pada makan di siang hari, pada bulan Ramadan karena lupa, dilakukan pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nas. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ini menjelaskan bahwa orang yang makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasanya. Sehingga menurut Imam Hanafi, hukum yang dikehendaki oleh hadis ini yang ditetapkan terhadap masalah tersebut, bukan hukum yang dikehendaki oleh kaidah yang secara umum. Adapun penerapan yang dilakukan oleh Imam Maliki ialah pertama dengan menggunakan amal atau perbuatan penduduk Madinah yang mana dijadikan hujah oleh Imam Malik serta didahulukan daripada qiyas dan khabar ahad. Yang kedua dengan masalah, musalah dan istihlah, yaitu kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syarat kebatalannya. Namun tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan kepada pemeliharaan maksud syara yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan. Kecuali jika terjadi pertentangan dengan maslahat yang lainnya. Maka ketika seperti ini, Imam Malik mendahulukan beramal dengannya. Adapun yang ketiga yaitu dengan menggunakan perkataan sahabat. Yang keempat dengan as-sunnah, dan yang kelima dengan menggunakan istihsan. Contoh penerapannya yaitu dalam masalah mursalah, yaitu pembolehan pembayatan seseorang khalifah yang statusnya mafdhul di masyarakat atau bukan seorang yang terbaik dalam suatu golongan masyarakat. Penolakan akan baiat dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudaratan, kerusakan, serta kekosongan pemerintah. Imam Malik mendasarkannya kepada kebijaksanaan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yang menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Yazid bin Abdul Malik, tidak kepada orang saleh dan layak menduduki jabatan itu. Karena itu dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan pertumpahan darah. Selanjutnya yaitu penerapan pada masa Imam Syafi'i. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i ialah dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan metode induktif atau istiqra'i, yaitu lebih menekankan kepada penelitian fakta lapangan, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i dalam menentukan waktu terpanjang dan terpendeknya bagi wanita yang sedang haid. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode dialektika atau jadali. Contohnya ialah hukum menikahi anak dari hasil perzinahan. Contoh penerapannya yaitu dalam pembagian harta pusaka terhadap seorang nenek. Karena tidak ada yang menjelaskan secara jelas tentang masalah ini, maka Imam Syafi'i menyandarkannya kepada ijma para sahabat yang mana menetapkan jika nenek itu sendirian ataupun lebih dari seorang, maka ia tetap akan mendapatkan hak waris sebanyak 1/6. Dan yang terakhir yaitu pada penerapan pada masa Imam Hambali, yang mana Imam Ahmad menggunakan metode dengan dialektika. Seperti penjelasan beliau dalam menjelaskan tentang syarat-syarat penegakan sanksi potong tangan atas pencurian. Selain itu, terkadang Imam Ahmad juga menggunakan masalah mursalah, yaitu contohnya dalam menghukumi takzir kepada orang-orang yang sering berbuat kerusakan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.